Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam pada kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua bukan hanya sebuah ajaran sosial atau etika dalam bermasyarakat. Ia adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang kedudukannya sangat tinggi dalam Islam. Bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menyandingkan perintah beribadah padanya dengan perintah berbuat baik pada orang tua. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapamu. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menunjukkan bahwa berbuat baik pada orang tua adalah kewajiban yang besar, hampir sejajar dengan tauhid, yaitu menyembah Allah semata. Ini menandakan betapa mulianya kedudukan orang tua dalam pandangan Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Wa wasayna insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain ani Buruli wali walidayhi ilayya masyir. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah dan menyampinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Ayat ini menunjukkan betapa besar pengorbanan seorang ibu, mulai dari mengandung, melahirkan, hingga menyusui dan merawat kita dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan pentingnya birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, An Abdillahi bin Mas'udi qala qultu wa nabiyallah ayyu a'mali ahabu illallah qala sallallahu alaihi wa sallam qultu summa ayyu qala birrul walidain qul summa ayyu qala zihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah hadirin sekalian bahwa berbakti kepada orang tua lebih utama daripada jihad, kecuali dalam keadaan tertentu. Ini menunjukkan tingginya nilai birrul walidain dalam timbangan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua? Yang pertama, menghormati dan berkata lemah lembut, seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahu ma afa wa la tanharhuma wa qul lahu ma qawla karim. Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Sekadar berkata saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai membentak.
berteriak, atau melawan orang tua. Islam mengajarkan kita untuk bersikap lemah lembut, hormat, dan santun dalam setiap interaksi kepada orang tua. Yang kedua, menaati perintah mereka dalam hal kebaikan. Selama perintahnya itu bukan maksiat kepada Allah, maka kewajiban kita adalah taat dan patuh kepadanya. Yang ketiga, mendoakan mereka. Allah mengajarkan kita dalam lanjutan ayat Al-Isra ayat 24. Wa qul rabbar hamnuhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Doa ini seharusnya menjadi bacaan harian kita, terutama ketika kedua orang tua kita telah lanjut usia atau bahkan telah wafat. Yang keempat, memberikan nafkah dan bantuan materi jika mereka membutuhkannya, khususnya ketika mereka sudah tidak mampu bekerja atau dalam keadaan sakit dan lanjut usia. Selanjutnya, yang kelima, tidak menyakiti hati mereka dengan perbuatan maupun ucapan. Terkadang seorang anak tidak menyadari bahwa kata-katanya walaupun benar namun disampaikan dengan kasar dapat melukai hati orang tua, maka kita harus berhati-hati dalam bertutur kata. Yang keenam, kita dapat menjaga nama baik orang tua. Jangan sampai perbuatan kita di luar rumah membuat orang tua menjadi malu atau membuat nama baik keluarga tercemar. Ingat, kita membawa nama baik mereka dimanapun kita berada. Hadirin yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar?" Mereka menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Syirik pada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa doa anak yang durhaka tidak akan dikabulkan dan rezekinya akan terhalang serta hidupnya akan sempit. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan berapa banyak pengorbanan orang tua yang telah kita nikmati namun belum tentu kita balas dengan kebaikan. Jangan tunggu sampai mereka tiada baru kita menyesal. Berbaktilah kepada mereka selagi mereka masih hidup, dan jika mereka telah wafat, jangan lupa untuk mendoakan mereka, menyambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat mereka, dan melanjutkan amal kebaikan yang dulu mereka ajarkan. Semoga kita termasuk anak-anak yang berbakti dan mendapatkan keriduan dari kedua orang tua kita. Karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan muka Allah tergantung pada muka orang tua. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Saya Nasrul Baldi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.